Yo, welcome back to my channel. Oke, so teman-teman, jadi sebelumnya gue udah bikin dan upload ada 4 video yang gue buat untuk membahas mengenai satu paket produk dari Kila Premium untuk merawat helm gue. Jadi kalian bisa merawat helm kesayangan kalian dengan satu paket produk ini. Oke, so teman-teman, kalau misalnya kalian penasaran kira-kira videonya seperti apa, produknya itu kayak gimana, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video karena semua linknya udah gue cantumin di situ. Tergantung kalian mau nonton yang mana. Nah, di video gue kali ini masih berkaitan sama helm, tapi yang akan gue bahas adalah mounting action cam. Jadi kalau misalnya kalian lihat ya, di sini ada action cam gua. Ini gue baru beli juga, Akaso V50X. Sebetulnya ini cukup bagus menurut gue, dan untuk harga dia cuma 1,6, tapi dia udah punya perlengkapan yang menurut gue ya cukup lengkap ya. Jadi nggak cuma kameranya aja, nggak cuma kamera plus baterai dan sebagainya, tapi dia banyak banget perintilan yang kalian dapetin dalam membeli satu paket produk ini. Jadi kalian beli V50X, kalian bisa dapetin banyak barang juga ya. Jadi kalian nggak perlu beli perlengkapan yang lain. Walaupun memang nggak semua perlengkapan ada, tapi menurut gue untuk yang standar-standar aja dia punya di dalam paket pembeliannya ya. Oke, jadi ini action camnya, dan untuk mountingnya gue pakai yang seperti ini. Gue pakai yang strap dan nanti bakalan dipasangin di chinnya ya, di chin guardnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalian pengen pasang action cam di helm kalian, kalian punya dua pilihan. Yang pertama yang strap seperti ini, yang kedua kalian bisa menggunakan yang pakai lem. Cuma balik lagi ya, kalau misalnya menurut gue dari segi keamanan untuk yang lem agak kurang ya. Sebetulnya gue nggak tahu dan gue nggak pernah nyoba juga. Tapi kalau misalnya gue pikirin secara logika aja, yang lem itu kan bakalan kena hujan, bakal kena panas, bakal diterpa angin kalau kita lagi ngebut dan lain sebagainya. Mungkin dari segi keamanan bakal kurang ya dibandingkan dengan strap ini. Cuma kalau misalnya kalian punya dua hal ini, misalnya yang pertama kalian punya helmnya itu yang half face, bukan yang full face seperti ini. Kalau yang half face dia nggak ada chin guardnya ya. Dan yang kedua, kalian ngerasa pengen helm kalian atau penampilan dari helm kalian itu tetap bagus. Nah, kalian bisa menggunakan yang pakai lem. Kenapa? Kalau misalnya pakai lem, dia biasanya ditempelnya di samping atau di atas dan dia lebih rapi, lebih enak dilihat. Kedua, kalau misalnya kalian pakainya half face, nggak ada chin guardnya, nggak mungkin kalian bisa pasang yang strap ini. Tapi kalau menurut gua, kalau misalnya kalian punyanya yang full face seperti gua, saran dari gua, better kalian menggunakan yang seperti ini. Jadi ini adalah mountingnya, dan selain mountingnya, kita butuh, sebetulnya kalau misalnya kalian beli mounting seperti ini, yang linknya udah gue cantumin di bagian deskripsi, nah kalian bisa dapetin untuk penguncinya ini juga. Jadi ini penguncinya lebih panjang daripada pengunci yang standar ya. Kalian bisa lihat di atas ya. Untuk pengunci yang kita dapetin bersama dengan mountingnya, kita dapetin yang sebelah kiri nih, yang lebih panjang. Untuk yang standar ini, gue dapetin dari paket pembelian Akaso V50X. Jadi gue dapet yang pendek seperti ini. Nah, yang ini gue pasang untuk yang apa ya? Gue bilang extension ya. Ini sambungan seperti ini. Kalau misalnya kalian belum punya, kalian itu belinya misalnya kayak gue waktu itu beli Xiaomi 4K yang dia cuma dapat kamera sama baterai aja, kalian nggak bakalan dapat ini dan kalian harus beli tambahannya. Jadi kalian butuh ini kenapa? Karena kalau misalnya kalian cuma menggunakan mounting seperti ini, gue udah coba, dia selalu arahnya ke bagian bawah. Dia tidak bisa merekam apa yang gue lihat. Jadi ibaratnya gue ngelihat ke arah depan nih, tapi kameranya kalau gue nggak pakai tambahan ini, dia ngelihatnya ke arah bawah. Jadi walaupun gue ngelihatnya lurus, dia bakal ngarah ke arah speedometer. Jadi kalian membutuhkan ini supaya kalian bisa ngatur posisi kamera kalian dengan lebih baik, supaya arah kameranya itu sesuai dengan arah mata kalian, supaya gambar yang direkam posisinya itu pas ya. Oke, jadi sebelum gua pasang ini di helm gua, ini gua mau pasang dulu untuk extensionnya. Untuk extensionnya ini atau sambungannya ini, kalian pakai yang dua tembok lah ya. Gue bilang dua sisi ini kalian masukin ke bagian sini. Cuma masukinnya kalau misalnya kalian lihat di sini kan untuk bagian ujung penguncinya ada di kanan. Nah, gue masukin di sebelah kiri. Oke, jadi kayak gini ya. Jadi nanti penguncinya masuk dari kanan dan masuk dari kiri. Nah, ini gue masukin dulu untuk yang pendeknya. Kenapa kalian pakai yang pendek di bagian bawah dan yang panjang itu di bawah kamera? Supaya pada saat kalian pasang kameranya atau case-nya itu ya, kalian bisa memutar dengan lebih baik. Karena ya nanti gue kasih lihat. Ini gue putar dulu, gue masukin dulu. Oke, udah segini aja dulu. Nah, ini gue coba pasangin untuk kameranya ya. Nih gue pasangin kayak gini. Gue pakai yang panjang nih ya. Gue pakai yang panjang. Kita masih bisa muter di bagian sini karena dia lebih lebar ya, karena dia lebih panjang, jadi kita bisa muter tanpa kebentok dari case-nya ini. Sedangkan kalau kita pakai yang pendek, gue udah coba bagian yang ujungnya ini dia bakalan mentok dan kita ujung-ujungnya nggak bisa muter. Jadi kita pakai yang panjang untuk di bagian bawah kameranya, untuk yang pendek di bagian sambungannya gitu ya. Oke, ini gue coba buka dulu aja.
Nah, kalau misalnya kalian pengen ngunci dengan lebih kuat, untuk yang di Akaso V50X itu dia udah dapat seperti ini. Ini adalah apa ya? Mungkin gue bilang ini kunci aja ya. Ini kunci untuk penguncinya. Jadi penguncinya pakai kunci lagi. Nah, kalian bisa mengunci dengan lebih kencang seperti ini ya. Kalian masukin aja, lalu kalian putar ke kanan. Oke, sampai kencang banget. Karena kalian nggak mau pengunci ini copot dan kamera kalian jatuh di tengah jalan gitu kan. Jadi kalian harus memastikan untuk penguncinya dia benar-benar kuat. Oke, nah sebelum gue pasang mountingnya, buat kalian yang pakai helm full face seperti gue dan akan menggunakan mounting seperti ini, gue sangat menyarankan kepada kalian untuk mencabut bagian sini, bagian atas ini. Sebenarnya gue kurang tahu ini namanya apa ya. Pokoknya kalian lihat sendiri bagian yang ini kalian cabut, dan di bagian bawah kalau kalian punyanya yang seperti ini, kalian cabut juga ya. Oke, gue mau ngasih tunjuk ke kalian kalau misalnya nggak dicabut itu bakal seperti apa. Untuk bagian bawah dia bakalan jelek banget. Dan mungkin suatu saat kalau misalnya lama-lama kayak gini, dia bakalan ngerusak bagian ininya ya. Dia bakalan ngerusak bagian protektor yang di bagian sini, bagian bawah. Untuk bagian atas lebih parah lagi. Kalau yang bawah kan kain ya, kalau yang atas kan karet. Jadi dia lebih jelek lagi dan dia mungkin bakalan lebih rusak kalau misalnya kalian tetap pakai. Jadi misalnya ini gue tarik dari bawah. Oke, nah kalian bisa lihat ya. Ini kan dia jadi kayak gini nih. Nah ini jelek banget, dan ya balik lagi kalau misalnya kalian suatu saat nggak pengen pakai mounting, terus kalian mau pakai ini, dia bakalan kayak gini nih. Mungkin suatu saat dia bakalan seperti ini. Jadinya kalau misalnya udah kelamaan, terus kepanasan dan lain sebagainya, dia bakalan kayak gini dan nggak balik ke bentuk semula. Jadi saran dari gua supaya mendapatkan pemasangan yang better gitu ya, kalian copotin dulu aja. Untuk pencopotan ya ini tergantung helm kalian. Kalau helm gua tinggal cabut aja, di sini ada penguncinya di bagian bawah, tinggal tarik aja. Satu, nah jadi untuk di helm gue penguncinya tuh kayak gini ya, terus tinggal copot satu lagi dan udah selesai. Lalu untuk yang bagian bawah dia pakai klip ya, kalau di helm gue pakai klip. Oke, satu lagi di kanan. Oke, selesai. Setelah ini baru kita bisa pasang untuk mountingnya. Sebelum gue pasang mountingnya, gue mau ngasih tau ke kalian cara pemasangan nanti di bagian dalamnya ya, di bagian dalam. Kalau misalnya kalian udah punya yang seperti ini, kalian buka dulu untuk penguncinya ya. Ini banyak banget pengunci ya. Ini kalian buka kayak gini, yang sebelah kiri juga sama. Kalau misalnya udah, nanti di dalam pada saat udah kalian masukin ya. Ini kan kainnya ngunci di dalam nih kayak gini. Nah kalian masukin untuk strapnya seperti ini, masuk. Oke, kalau misalnya udah masuk, kita tarik. Misalnya udah segini nih ya, ini udah pas, ini udah kencang. Nah, kalian tinggal dorong aja penguncinya. Oke, jadi dia bunyi tek atau klik atau semacamnya ya. Pokoknya dia sampai bunyi. Kalian bakalan berasa kalau ini udah kuat banget dan kalian bisa cek. Oke, nah yang sebelahnya pun sama. Buka, kalian masukin, pasin, kunci. Nah, seperti itu ya. Pokoknya nanti di dalam kayak gitu. Oke, sekarang gue pasang dulu untuk mountingnya. Jadi seperti ini, terserah kalian ya. Kalau misalnya kalian mau buka dulu untuk ventilasi bawahnya seperti ini, silahkan aja. Kalaupun mau ditutup juga terserah kalian. Seenaknya aja, karena kalau misalnya udah kalian pasangin mountingnya, ini susah ya untuk ditutup. Walaupun sebetulnya bisa, tapi lebih susah kalau misalnya tanpa mountingnya. Kalau misalnya udah kayak gini, kita belah dulu bagian bawahnya jadi dua seperti ini. Kalau misalnya kalian lihat, wah ini strapnya beda nih, kalian tarik aja yang pendek, terus kalian samain sama panjang yang sebelahnya. Oke, harusnya ini udah ya. Nah ini udah sama. Pokoknya kalian tarik yang pendek samain sama yang sebelahnya. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, di bagian dalam, nah seperti ini. Ini mungkin gua sedikit tutup dulu. Kan kayak gini ya. Mungkin nanti gua zoom aja. Kalian pilih salah satu dari strap yang di bawah, kalian masukin. Seperti yang tadi gua kasih lihat. Ya, ini udah masuk. Kalian pasangin dulu aja. Jadi nggak usah terlalu kenceng dulu. Karena kalian akan pasang yang sebelahnya lagi. Ya, oke. Lalu sekarang kita masukin juga. Sip. Kita atur dulu supaya dia rapi. Oke. Lalu kita kunci. Jadi ini masih goyang banget ya. Kenapa masih goyang banget? Supaya kalian masih bisa ngatur kalau misalnya posisinya nggak pas. Oke, ini kekencengan. Sip. Nah, kalau misalnya udah kalian bisa atur seperti ini, kalian atur aja. Kalian atur supaya tampilannya rapi. Oke, ini kayak gini. Oke, misalnya udah seperti ini, yang bagian bawahnya juga. Sip. Anggaplah seperti ini udah rapi ya. Ya, pokoknya serapih yang kalian inginkan aja. Kalau misalnya segini udah cukup rapi, sekarang tinggal kita tarik salah satu dulu, kita kencengin. Jadi ini gue buka nih ya, yang bagian sini. Ini gue buka sambil jari tengah, kalau gue ya, jari tengah nahan di depan. Ini gue tarik sampai cukup kenceng, tutup. Sekarang tinggal yang sebelahnya. Yang sebelahnya pun sama. Oke, ini geser dia ya. Sebelahnya sama, kita buka, kita tarik.
lalu kita kunci. Kita geser dulu deh. Oke, setelah itu baru kita kunci. Oke, kayak gini. Lalu kita lihat lagi bagian depan. Kalau misalnya dia udah susah digoyangin, berarti dia udah cukup kuat dan kita tinggal geser-geser aja. Sesuaikan dengan bagian chinnya. Usahakan dia pas di tengah ya. Kalian bisa lihat di sini garisnya. Ya ini tergantung dari helm kalian juga sih sebetulnya. Kalian geser aja seperti ini. Kita geser-geser juga. Usahakan dia persis di tengah. Atau kalau misalnya kalian nggak pengen di tengah gitu ya, karena ini kameranya kan agak ke kiri nih ya, kalian pengen agak geser ke kiri juga nggak apa-apa. Jadi gue nggak bisa bilang untuk lensa kameranya itu bakal persis di tengah, tapi at least agak geser ke kiri gitu ya. Jadi kalian geser dikit aja seperti ini. Oke, misalnya udah seperti ini, walaupun untuk tampilan mountingnya jadi jelek, tapi ya terserah kalian, preferensi kalian. Kalau gue sih prefer untuk mountingnya di tengah, walaupun kameranya agak ke kiri. Tapi kalau misalnya kalian pengen kayak gini pun nggak ada masalah ya. Oke, misalnya kayak gini, untuk kameranya jadi sedikit di tengah. Kalian bisa lihat ya, untuk bagian tengah kan di sini nih. Untuk lensanya pun jadi agak di tengah. Terserah kalian mau yang kayak gini atau kayak gua, mounting yang di tengah. Oke, ini gua geser lagi supaya mountingnya bisa di tengah. Sip, kalau misalnya dirasa udah cukup nih, oh ini udah pas nih, udah di tengah dan lain sebagainya. Pokoknya ini udah siap dipakai, udah siap dipasangin kameranya. Kalian tinggal masukin aja seperti yang tadi gue bilang. Lalu kalian masukkan penguncinya. Oke, kita puter-puter aja. Jangan terlalu kencang dulu. Jangan terlalu kencang, kenapa? Kita tutup dulu untuk visornya. Oke, lalu kita pasin untuk di bagian sini. Nah, ini yang tadi gue bilang, kalau misalnya kalian cuma menggunakan mountingnya aja tanpa ada sambungan, kameranya ada kemungkinan dia bakal ngarah ke bawah terus. Nah, kenapa kalian pakai sambungan? Supaya dia bisa lebih leluasa ya. Karena kalau misalnya kalian nggak pakai sambungan, ada kemungkinan dia arahnya kayak gini nih. Sedangkan kalau misalnya kalian lurusin nih antara lensa seperti ini sama visornya, dia aja udah arahnya ke bawah. Ya, kalian bisa lihat ini, dia kan lurus nih. Dia lurus, ini sejajar nih. Kalau misalnya gue kasih garis, dia sejajar ya. Nah, supaya kalian bisa dapat gambar yang sesuai dengan apa yang kalian lihat, kalian harus tekukin ya mungkin kira-kira sekitar 5-10 derajat seperti ini. Oke, kalian pasin dan pastikan kalian tetap bisa membuka visor kalian ya. Oke, dikit lagi. Nah, kalau misalnya udah, baru kalian kunci. Oke. Kalau misalnya kalian pengen nggak terlalu ribet, ya kalian kunci pakai tangan aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen kuat, seperti yang tadi gue bilang, kalian bisa menggunakan penguncinya seperti ini. Kalian puter aja sampai benar-benar kuat. Dan kalau kalian itu pakai pengunci ini, pada saat buka, kalian harus pakai ini juga. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak pakai, ini keras banget ya. Oke, dan sudah selesai. Oke teman-teman, jadi untuk kameranya udah terpasang di helm gua. Kalau misalnya kalian pengen ngatur-ngatur, tinggal kalian geser-geser aja ya. Jadi kalian sesuaikan nih, kira-kira lurusnya kayak gimana supaya nggak miring. Oke, misalnya udah beres. Berarti kamera kalian yang sudah terpasang di mounting helm kalian sudah siap digunakan ya. Oke. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, kalau misalnya kalian pengen beli juga nih ya, wah gue punya helm full face, gue punya action cam, gue pengen jadi motovlog, atau setidaknya kalian pengen bikin footage aja gitu ya. Kalian pengen bikin konten apa, tapi kalian pengen bikin footage, kalian bisa langsung klik link yang udah gue cantumin di bagian deskripsi video, karena kalian langsung akan dibawa ke etalase produk ini yang ada di toko hijau. Nah, kalau misalnya udah kalian klik, udah sampai di etalasenya, jangan lupa kalian masukin keranjang atau masukin wishlist. Kalau misalnya udah ada budgetnya, tinggal kalian check out ya. Oke, so teman-teman, jadi setelah kalian menonton video gue kali ini, kalian tahu bagaimana cara memasangkan mounting action cam dengan strap di helm full face. And now, you know more.